Yayasannya nemu di mana itu tadi? Instagram. Oh, di Instagram, Masya Allah. Jadi tadi Larissa beserta Yusuf dan juga Mama juga ikut ya tadi ya. Alhamdulillah berbagi dengan anak-anak yang kurang beruntung di yayasan tersebut. Ya, sama-sama berbahagia dengan hari lahir Yusuf. Mereka juga ikut berdoa untuk Larissa Chow, untuk Yusuf juga, dan untuk keluarga Larissa Chow pada umumnya. Nah, tadi adalah sebuah kegiatan yang sangat positif, ya, memberikan edukasi baik kepada Yusuf dan juga anak-anak yang ada di sana ya, untuk berbagi, untuk bersodakoh ya, untuk berbagi sesuatu yang berarti buat mereka. Mungkin yang dibagikan mungkin nggak terlalu mahal ya, tapi buat anak-anak itu pasti berkesan ya. Nah, gimana ceritanya kok Larissa bisa punya ide untuk merayakan ulang tahun Yusuf di rumah yatim piatu gitu tadi? Iya, soalnya kan gimana ya, anak-anak seperti itu kan jarang ya kok. Maksudnya mungkin jarang makan enak, jarang ada acara kayak gitu, dan pengen aja supaya Yusuf bisa berbagi dari biasa dari kecil. Dan salah satu momen yang pasnya itu ketika di hari ulang tahun Yusuf. Jadi biar terbiasa di tahun-tahun sampai berikutnya juga istiqomah melakukan seperti ini. Sebenarnya mah nggak usah ulang tahun juga boleh. Iya, betul. Ya, pokoknya asal kita mau berbagi mah berbagi aja gitu ya. Tapi biar diingat di momen Yusuf. Ya, biar. Jadi kenapa kepikiran supaya Yusuf belajar berbagi dan pengen menyenangkan anak-anak aja. Iya. Alhamdulillah tadi acaranya sudah berjalan lancar ya. Ya, alhamdulillah. Si siapa? Yusuf juga kayaknya senang banget buka-buka kado nih. Iya. Nah, terus saya bukan mau ngulik-ngulik cerita-cerita lama nih. Mungkin para pemirsa juga lebih tahu daripada saya. Saya termasuk yang nggak mau tahu urusan pribadi orang. Tetapi yang kita mau sharing nih kepada para penonton adalah bagaimana caranya Larissa ini menjadi seorang wanita dalam tanda kutip yang tangguh ya. Nah, kan qadarullah juga Larissa ini adalah mantan mu'alaf, ya kan? Beberapa tahun yang lalu waktu itu bersyahadat sama Kohani ya? Ya. Betul, di hadapan ribuan orang nih. Enggak, waktu itu di salah satu masjid di Kuningan. Masjid di Kuningan. Yang saksi banyak. Anak-anak situ. Oh, anak-anak situ ya, Masya Allah. Di sana. Masya Allah. Nah, mungkin kalau saya cerita sedikit boleh ya, maksudnya mau pengen dengar sedikit ya. Waktu itu secara ringkas saja alasan utamanya kok mau memeluk Islam itu apa? Iya, jadi awal tertarik dengan Islam itu karena menjemput hidayah, bisa dibilang. Menjemput hidayah. Awal tertarik sama Islam itu karena melihat kalau ibadah laki-laki dan perempuan dipisah dan sama rata memakai mukena. Jadi maaf banget yang kurang mampu dan yang mampu sama rata tidak kelihatan. Terus khusyuk, punya tujuan hidup. Jadi kayak ya dunia itu tidak terlalu dikejar. Jadi melihat dari cara ibadahnya yang menyamaratakan manusia, itu awal tertarik dengan agama Islam. Masya Allah ya. Jadi memang tidak ada diskriminasi ya. Tidak ada perbedaan ras, suku segala macam nggak ada. Yang sama pula. Ya, semuanya duduk. Ya, tidak ada kasta-kasta ya. Kan kalau di masjid kan kita lihat soft itu kan orang yang pertama datang itu yang dia di soft depan kan. Bukan siapa dia. Bukan siapa dia, bukan apa dia gitu kan. Walaupun presiden datang telat juga dia pasti akan harus di belakang gitu. Nah itulah hebatnya Islam ya, Masya Allah ya. Juga kan kita juga ingat ya pesan daripada Rasulullah sebelum beliau wafat bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non Arab ya, atau kulit putih atau kulit pokoknya non Arab, dan orang non Arab pun tidak lebih baik daripada orang Arab, tetapi yang paling baik di mata Allah adalah yang paling bertakwa kan gitu ya. Itu aja berarti yang menjadi alasan utama. Jadi gara-gara tertarik dari situ terus mempelajari masuk Islam akhirnya mantap. Oh gitu. Terus bisa kenal Kohani itu dari mana? Jadi dari komunitas Mola Center. Oh, komunitas. Oh, nggak ketemu di terminal ya sama dia? Oke. Ya ini kan flashback sebentar, karena kan saya baru kali ini bisa ngobrol sama Larissa nih. Ini juga tanpa janjian, tanpa apa. Mantan suami ke komunitas Mola Center. Oh gitu. Ya. Oke, sekarang kita udah tahu lah. Larissa ini sekarang sudah menjadi single parent. Ya. Tapi ada tapinya, single parentnya ini single parent yang kalau saya melihat tough gitu, tangguh gitu ya. Masih muda, anak sudah mulai besar, sudah menjadi pengusaha lagi. Nah itu apa yang membuat Larissa kok begitu tangguh gitu jadi single parent? Kan kita tuh nggak bisa memilih takdir hidup ya kok. Jadi apapun yang udah
digariskan atau yang udah harus di depan dijalani, mau nggak mau harus dijalani. Dan kadang jadi kuat itu bukan karena kemauan tapi karena keadaan. Jadi karena keadaan yang harus mau nggak mau memaksaku harus menjadi wanita yang kuat. Karena gitu. banyak tanggung jawab dan amanah yang diemban. Dari situ mau nggak mau, oh ya berarti harus belajar nih untuk bisa cari uang sendiri. Harus belajar nih gimana caranya bisa memikirkan step by step masa depan aku, langkah apa yang mau aku ambil, bagaimana Yusuf. Itu karena mau nggak mau keadaan ini nge-push aku untuk bisa bertindak sendiri. Masya Allah ya. Gitu sih, Kak. Dan alhamdulillah ya, kalau kita lihat berarti kan istilahnya sampai hari ini, sampai detik ini Larissa dan Yusuf juga dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Secara ekonomi juga tidak kekurangan. Alhamdulillah, itu adalah semua karunia daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi maksud saya ya, dari istilahnya kejadian yang mungkin kurang mengenakan ya, atau momen yang kurang mengenakan buat Larissa itu karena keadaan oke. Tetapi apa yang membuat Larissa ini jadi kuat gitu loh. Saya harus kuat begini gitu. Yusuf, ya, kan Masya Allah. Kan ada anak kan kok. Ya. Jadi kayak bisa seperti sekarang kan struggle-nya lumayan berat. Tapi bukan berarti aku nggak mampu. Maksudnya kayak ya Allah memberikan semua masalah di kita itu karena ngerasa diri kita mampu. Iya. Dan Allah memberikan kita ujian tidak melebihi kemampuan kita ya. Ya Masya Allah. Masing-masing dan kemampuan manusianya. Belajar dari mana tuh? Dari Ustadz Hani bukan? Bukan. Oh bukan. Udah nggak ngajarin begitu? Enggak. Wah berarti ada yang kurang itu berarti itu. Tapi Masya Allah ya, artinya kita semua ini kan harus bersabar, sabar dan bersyukur. Bener. Apapun yang kita punya, ya itu yang kita bisa usahakan. Ya. Larissa punya Yusuf, ya itu yang harus diperjuangkan. Karena dunia tuh kalau dikejar nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, iya betul. Betul. Dan selagi masih dikasih kemampuan, masih dikasih umur, kesehatan, yang memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, yang untuk mempersiapkan Yusuf di masa depan juga. Betul, gitu. Masya Allah. Karena kita kan nggak ada yang ngerti, nggak ada yang ngerti umur ya. Betul, jadi kayak takut Risa sudah dipanggil duluan tuh Yusuf lebih prepare. Kayak ya sudah Risa persiapkan gitu. Masya Allah. Nah kalau Larissa sendiri dulu nih, mohon maaf ya, flashback dikit lagi nih. Kan saya nggak gitu ngikutin, saya bukan orang medsos sebenarnya nih ya. Larissa dulu waktu baru-baru memeluk Islam, ada hambatan atau tantangan atau dari keluarga besar gitu? Ada, ditentang semua. Semua menentang. Dulu sama mama itu sampai nggak bicara 5 bulan. Masya Allah, 5 bulan. Tapi kan tadi ada mamanya. Iya, itu kan udah baik. Berarti mama sekarang sudah menerima? Sudah. Oh, oke, Masya Allah. Itu prosesnya ya lumayan sih kok. Ya setengah tahunan lah. Oh, setengah tahun ada ya? Oh, oke. Berarti waktu itu Larissa keluar dari rumah atau gimana? Atau diusir? Jadi diusir dari rumah tapi secara baik-baik ya. Terus pindah ke rumah papih kandung karena papih yang pada saat itu menerima posisi aku masuk Islam. Oh, oke. Terus papi juga malah sekarang mualaf juga. Udah muslim juga? Sudah. Masya Allah. Jadi katanya kalau wafat takut nggak ketemu sama anaknya. Masya Allah. Waduh. Jadi ngeri gitu ya. Jadi ikutan. Keren. Keren. Jadi dia ikutan juga takut nanti kalau meninggal nggak ketemu katanya. Masya Allah. Itu saking sayangnya ya. Iya. Papi sama Larissa ya. Iya. Waduh, Jadi keren bener. ikut juga. Oh gitu. Jarak berapa lama itu dari Larissa ke papi itu? 3 bulanan kayaknya. Oh, cuma 3 bulan. Oh. Pokoknya aku tuh baru masuk Islam cuman berapa lama baru terus menikah gitu. Oke. Tapi waktu itu berarti mama sangat menolak. Akhirnya dalam waktu setengah tahun, apa yang menyadarkan mama untuk bisa menerima Larissa apa adanya gitu? Karena akunya nggak nyerah-nyerah dan terus menunjukkan akhlak yang baik. Karena kalau malah masuk Islam aku jadi ngeberontak ke orang tua, di mata orang tua kok masuk Islam jadi buruk. Iya, betul. Tapi ketika kita sabar menunjukkan akhlak seorang muslim yang baik. Betul. Jadi gitu. Betul. Itu kuncinya ya. Iya. Jadi orang tua melihat bahwa ternyata masuk Islam itu efeknya bagus ya gitu ya. Sabar. Hasilnya positif ya gitu ya. Mungkin yang dulunya sudah sayang sama mama jadi lebih sayang gitu ya. Gitu. Dan juga di Islam pun diajarkan yang harus dihormati adalah ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali tuh ya. Yang keempat baru papamu ya. Jadi gara-gara mungkin nggak menyerah, direstuin. Dan terus kan dulu dipikir sama keluarga itu pakai kerudungnya ya paling juga cuma tahan berapa lama gitu. Oh gitu. Tapi ternyata sampai hari ini 6 tahun masih Masya bertahan. Allah. Masya Allah. Jadi pas awal pakai juga itu alhamdulillah nggak pernah lepas pasang kok. Jadi pakai itu langsung pakai hijab syar'i sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya. Tapi waktu itu, ini kalau boleh tahu sedikit aja.
Mama waktu itu menolak Larissa masuk Islam karena apanya gitu? Menurut Risa wajar lah, karena kan kita beda agama di keluarga, jadi pasti apalagi di keluarga Chinese itu kan hal yang jarang gitu. Chinese totok lagi. Iya, jadi ya maksudnya pasti wajar sih ditentang karena jadi beda agama, terus pasti beda gaya hidup, mindset, penampilan dan lain-lain. Jadi yang jelas mungkin nggak bisa makan satu meja, makan babi gitu ya. Iya, benar-benar udah akan beda gitu. Udah beda, ya. Pasti semua orang tua kan kayak gitu sih kok. Yang penting gimana kita bisa membuktikannya ya, itu kuncinya. Tapi maksud saya gini, apakah waktu itu Mama punya pandangan negatif terhadap Islam? Kayaknya memang karena kurang mengenal Islam jadi menentang cuman juga. Kurang mengenal aja ya. Oke, cuman karena kurang. Jadi ya itu memang tanggung jawab kita, tugas kita ya untuk menjelaskan. Dijadikan ladang dakwah untuk bisa mengenalkan Islam. Betul, gitu. Ya itu poin saya. Maksud saya tanggung jawab kita, tugas kita untuk menjelaskan kepada keluarga besar kita Islam tuh begini-begini loh gitu. Kalau ada yang begini-begini itu sebenarnya bukan ajaran loh, tapi itu adalah oknum atau orang yang mungkin punya tujuan lain gitu lah ya. Masya Allah. Jadinya kayak mau nggak mau membuat keluarga belajar arti toleransi sih kok. Iya betul. Dan kan kadang-kadang hidayah itu bisa lewat dan datang dari mana aja. Iya, gitu. betul. Bisa lewat apa aja ya. Ada mualaf di Jakarta tuh, Chinese juga. Iya. Masa dapat mualaf, dapat hidayah lewat hujan gitu ya. Oh iya bisa kok. Ya, nggak tahu, ada ceritanya lah. Dan ceritanya seru gitu loh. Namanya kuaseng. Wow. Ya memang betul, hidayah bisa lewat apa aja ya. Bisa lewat dari tertarik dulu, penasaran, terus belajar, malah jadi masuk beneran. Ya. Nah kalau Larissa sendiri sekarang untuk menatap masa depan nih, apa yang ada di pikiran Larissa gini untuk masa depan dan juga untuk Yusuf bagaimana? Kalau sekarang sih Risa lebih ke fokus kok, fokus, terus nggak gampang nyerah, banyak-banyak bersyukur, kerja keras dan pasrah sama Allah. Masya Allah. Kunci doa itu kan bisa dikabulin karena kita berserah. Kalau malah doanya maksa, malah bisa nggak kabulin. Siapa lu maksa-maksa gitu ya? Iya, jadi ya berpasrah aja karena kadang rencana kita nggak tentu baik untuk Allah. Betul. Jadi kayak manusia tuh cuma bisa ikhtiar yang terbaik, tapi tetap penentunya tuh Allah. Betul. Jadi ya kerja keras, berdoa, berpasrah. Itu sih, karena kalau taruh memaksakan malah kecewa nanti. Keren ya? Lulusan Asikro ya? Pengalamannya udah tinggi. Pengalaman tinggi ya. Iyalah, Masya Allah ya. Almarhum saya yakin pasti ajarannya juga luar biasa ya. Ya, apalagi banyak banget belajar dari Abi Arifin sih. Ya. Karena dulu kan pas ketika Abi masih wafat itu kita ada kajian rutin. Dan Abi itu sering nunjukin kalau ya nanti Abi akan jadi ini tuh maksudnya kayak kuburan. Abi tuh akan wafat, Abi tuh akan wafat. Orang beriman itu nggak takut wafat kalau kata Abi. Dan kadang kata Abi, orang yang bertaubat itu bisa lebih mulia dari kita. Jadi kita nggak boleh remehin taubatnya orang yang bertaubat. Betul. Nggak boleh ngerasa diri kita soleh. Betul. Jadi malah kalau kita ngerasa diri kita udah baik, kita nggak akan belajar, kata Abi Arifin. Jadi memang Abi Arifin tuh banyak banget ngajarin sih. Gitu. Terima undangan? Apa? Terima undangan ceramah nggak? Dulu sering ngisi kalau tapi gitu ya? ceramah sih. Wah keren. Lebih ke berbagi pengalaman. Iya. Oke. Untuk Yusuf ada rencana tertentu nggak? Mungkin mau sekolah luar negeri atau mungkin mana gitu nggak? Kalau Yusuf belum. Sih pengennya nanti bisa kuliah di luar gitu ya. Tapi tergantung Yusufnya pengen di mana. Mau nanti Yusuf mau pesantren juga nggak apa-apa. Tapi rencananya memang aku pengennya pesantren. Oke, ya. Insya Allah ya. Karena aku masih mualaf dan kadang kurang paham ya pesantren mana, mau kemana. Nanti mencoba diskusi dengan abinya kalau berkenan, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi minta pendapat dengan ayahnya. Ya. Mudah-mudahan Yusuf mendapatkan tempat pendidikan yang terbaik ya. Insya Allah. Nah, azan maghrib. Ya. Jadi saya rasa cukup. Ya, kita sudahi dulu obrolan ringan kita pada saat ini. Terima kasih banyak ya buat Larissa. Kami berdoa supaya Larissa dan Yusuf baik-baik saja. Dan makin sukses usahanya ya, makin rame, makin jadi selebgram sambil dakwah gitu ya. Masya Allah. Baik, para pemirsa terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.